Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina ni'matal imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihil kiram. Hadirin hadirat, calon-calon jamaah umrah rahimakumullah. Apa yang terjadi pada malam hari ini dan seterusnya itu adalah tidak lain daripada rahmat Allah yang dilimpahkan kepada kita semua. Dengan adanya diberi nikmat dan rahmat untuk berkunjung ke tanah sucinya, khususnya untuk takmir Baitullahil Haram. Bersama-sama memenuhi panggilan Allah untuk lebih mendekat kepada Allah dengan berkunjung dan meramaikan Baitullah, rumah Allah. Oleh karena itu, yang sangat penting buat kita, mari kita sucikan niat kita, sucikan hati kita, sucikan tubuh kita, dan sucikan semua-muanya sebelum kita berangkat untuk mencari ridha Allah dengan berkunjung ke tanah sucinya. Tidak mustahil ada orang yang banyak uangnya, tapi tidak mendapatkan hidayat sampai tidak berpikir untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah dengan berkunjung ke tanah sucinya, baik melaksanakan ibadah haji maupun ibadah umrah. Nanti di dalam kegiatan ibadah kita, yang penting tolong dijiwai. Ibadah ini adalah ibadah hati, ibadah tubuh, ibadah jiwa, ibadah harta. Ibadah yang paling sempurna dibanding dengan ibadah-ibadah yang lain. Ingatlah selalu, ya Allah, saya ini berangkat
meninggalkan semuanya demi untuk mendekat kepadamu, mencari ridhamu, mencari ridhamu. Baik kita tawaf, jangan pernah lupa, saya melakukan ini ya Allah demi untuk mencari ridhamu. Ibadah saya dengan segala jiwa raga saya, karena ingin lebih dekat lagi kepadamu. Ya lalu talu kairu, ya lalu talu kairu. Sini na ipu kedowe ibacai. Ya tu cara-cara nama ni pak depai alih takipuannya. Sementara Tuhan menjawab. Pertama, dari Tuhan mengatakan, jika Tuhan mengetahui isi hatimu kebaikan, maka ia berikan kebaikan kepadamu lebih daripada yang kamu lakukan. Kunai sengi wangi isakna hatimu deceng. Napi taiku tu deceng lebih nayamu gawe. Dan ini terbukti kepada semua hamba. Siapa-siapa saja yang memang isi hatinya adalah kebaikan. Dengan demikian, kita akan merasa. Dan dengan itu, pamasena puangi insya Allah. Kenapa tak bolo-bolo lau didik mana? Itu harapan kita. Jiwai ibadah yang kita laksanakan. Apakah kita jalan, apakah kita duduk, dan upayakan perbanyak baca Al-Quran, karena itulah zikir yang paling mulia. Zikir yang paling mulia. Nanti besok insya Allah di bandara kita akan baca lagi doa bersama sebelum kita masuk ke imigrasi. Dan di pesawat nanti kita upayakan salat berjamaah. Tidak mesti ada wudu. Kalau kebetulan kita masih ada wudu, lalu tiba salat, waktu salat, baguslah. Tapi kalau tidak, dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillah, karya Dr. Yusuf Al-Qardawi disebutkan Fakirut Tahurain, salatnya orang yang ketiadaan dua alat bersuci. Dua alat bersuci, air atau tanah. Dan termasuklah kita yang ada di pesawat. Nah, dalam hal ini jumhur ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah membolehkan kita salat tanpa tayammum, tanpa wudu. Kira-kira besok waktu masuknya salat duhur,
Mungkin kita berada di atas Aceh barangkali. Sekitar 4 jam penerbangan. Ya, berapa? 4 jam 4 jam penerbangan. setelah makan siang. Kan ada pengumuman, bisa azan. Kita salat bersama, jamak takdim. Jadi dengan niat yang mudah, saya berniat salat duhur, kasrah, jamak takdim, makmuman lillahi ta'ala. Saya berniat salat duhur, kasrah, jamak takdim. Waktu mengatakan kasrah berarti 2 rakaat. Tidak perlu disebut lagi 2 rakaat. Karena tidak pernah kasrah 1 rakaat. Salat maghrib tidak dikasrah. Jadi hanya menyebutkan saya berniat salat duhur, kasrah, jamak takdim. Berarti waktu duhur dilakukan masuk asarnya. Jadi itu pendek. Dan cukup dalam hati. Wakata masa pajal loro kasrah jamak takdim karena Allah. Makmun, jangan lupa itu makmun. Jangan lupa makmun. Karena tidak ada makmun itu tidak sah salat kita. Makmum jaraknya dalam hati maka cuy timangi karena Allah. Allahu Akbar. Nole dek panangkan oleh tahu ya yolotai. Apalagi biasanya jomaki kelompok-kelompok macam-macam dengan komando macam-macam. Tapi ini kita jalan bersama-sama. Kapan bersama-sama? Satu komando. Kecuali nanti dalam pelaksanaan ibadah itu bisa diatur masing-masing sesuai dengan kondisinya. Ya sebab mungkin sulit masa mamanan. Ya. Tapi itu kondisi juga. Ya. Tentu akan disampaikan nanti. Saya pernah memimpin salat berjamaah di pesawat. Saya kurang ingat apakah itu tahun 94 atau tahun 2000. Jadi anunya itu dari pengumumannya itu dipegang, mic-nya itu. Jadi pada kumik kaderata tutudan. Insyaallah hari sikit matu makusi. Tapi kemungkinan itu subunami. Subunami minasabah purani masuk panjang mangaribi jamak takdim ki bandarai. Takdim lolongisan. Nah, napa minta pesawat ya untuk subunan nih. Jadi kuni mak guna maka adek mana perlu mak jenek. Apa itu biasa ya palak banget ki jamaah haji mak jenek ki nah mata yang mengi ki leket na kaderana ke kilota. Sementara saya pernah menghadiri musyawarah perhajian di Indonesia tahun 2000.
Dan kama bicara boleh ki maskapai penerbangan Saudia atau boleh Garuda, maka itu pesawat di dalam kedap debu betona dia natami au. Ya rong kai baca ki kita maka mata yang mengkiren ringe renrina tanah arak wetunai karang yaru kita biasa kurau yasep bosi au nasabari namega au mak deke kiren ringe. Yang menurut keterangan polisi pesawat itu taruh acara di Jakarta waktu itu Alaleku mewakili ulama dari Sulawesi. Kali nampak umat kada dega katu harus tengena kedap debu itu pesawat di dalam. Kemudian ada ulama kita mak berelanu kada mah kita itu dalam posisi ketiadaan dua alat bersuci, air dan tanah. Oleh karena itu, maka kita salat tanpa air, tanpa tayamum, tanpa wudhu. Malah menurut Maliki, nasa yang makna gugur kewajibannya. Tapi Hanafi, Syafi'i, Hambali tetap kita salat. Nanti ada lagi perbedaan pendapat. Kama kana naulangi matu sompajana kulesu kuletui. Engkau tu makana dek mah naulangi. Dek na perlu. Yahe pada bicarana ya dua sahabat. Jopa tengah anak padang pasir narahi itu sempajang nana deri wai sapa wai de gana runtu mataya dua ni napa mas sempajang pure mas sempajang napa teru jopana napa teru jopana de pana capu watu runtu wai maka de se di waji yulangi sempajang apa de pana capu watu runtu ki wai. Jadi wajib yulang sempajang. Maka dah terusik dia. Nak kurang mas sempajang onai. Waktu tu mas sempajang nak terima ni buangnya jadi nak perlu yulangi. Nasabah kedua-duanya mempertahankan pendapatnya. Jadi sek di rumah jene nak mas sempajang sek dia memekok batajan. Walhasil setelah kembali dihadapkan kepada baginda Rasulullah. Bagaimana sebenarnya kasus kita tadi ini ada begini. Nah luru agan apa nabita. Nah pudanya rode enak naulangi makara tujuh no iko. Tujuh no mu tujuh ni lalengnya. Agak tosi na pudanya angke mangulang ya tosi na pudanya angke mangulang makara iko runtuk ko apalawe kedua. Jadi masyarakat pada tahun ni pendapat ulama makna yar hurai masuk paya nadiri dua alat pakai kasap mape pacing engkau makan ulai kata makan dekat. Ni kan ulangi rute dua apalan ikan ulangi tujuh ni lah denah dia nama gagah. Nah sahabat tanya tu zaman-zaman agak sana mata kok tu ni cakap duk tu ni apalagi perjalanan tu boleh kijat dae salah-salah nanti agak benar atau letuk ki Mekah kiaga ya letuk ki Madinah. Dan sementara mesti subuh lo sikit mosok moto masuk pajak subuh hampir jam. Tapi insyaallah yang penting kita jaga kesehatan. Ya, jadi tomato yang letung kena pak burah. Ya, dan jaga kesehatannya. Istirahat pada waktunya, ya. Tapi upayakanlah baca Quran di mana ada kesempatan. Akan singin mereka dingin mempatama alhamdulillah.
Nah, alhamdulillah. Sesuai dengan kemampuan dan kondisi masing-masing. Insya Allah kita doakan semua memuare dalam beriangi sunat tapu angin, na beringat japa-japa dan awak tangan, sarip ngomongin awak di suku yahe apa da peta ale kiku angi melalui yahe pakasi angi, na sabari toi ku angi, nak dampengi dosa-dosa ta mapurna boleh. Yang penting onai niat ta apa cingan atita tapa ngole maturuk rikuange. Insyaallah nama sikit kuange. Jana kapange sampai orang pengen kita naiwannya memuari nah barakah ibu Allah Ta'ala. Lagi. Alhamdulillah sangat menyentuh apa yang disampaikan tadi oleh Dokter, terutama ada ilmu baru yang kita ketahui. Saya pikir belum banyak tahu. Sebelumnya kami tidak berani menyampaikan seperti itu, tapi karena Dokter sudah menyampaikan, insya Allah kita sudah berani menyampaikan. Oleh karena Dokter adalah rujukan kita semua. Jadi Rodende dan kata Dokter, selama ini kita masih tayamum atau kamu praktis, tapi ada yang lebih memudahkan lagi, itu sholat di parkir lain, ya ada dengan dua pangkak kasar pancing, dia yang lain, itu gaya tanah. Degutan itu di atas pesawat tidak ada, oleh karena diserut oleh AC. Jadi ruang-ruangan ber-AC itu sudah tidak ada lagi degutan di dalamnya. Jadi banyak yang mengajarkan kita tayamum, tangan diletakkan di kursi pesawat, padahal di kursi pesawat itu sudah tidak ada oleh karena diserut oleh AC. Jadi oleh kapan ibadah silat dan nyaro pada Simatai dia akan ramai ini dari Gulutan. Komitmen awal tadi kita sampaikan bahwa kita satu komando. Lagi-lagi petunjuk dari Gulutan kemarin yang mengkaji. Boleh saja ada opsi A, B, C, tapi kelebihannya yang berguna banyak yang mana yang memiliki. Jadi baik insyaallah tidak ada opsi lain. Kita sholat di atas pesawat jamak takdim kasar duhur malumat dapat berguna. Tidak mengerti bentuk bagi wakatan masuk pada nomor kasar. Jamak takdim. Jamak takdim lillahi ta'ala. Waktu masuk pada nomor kasrah jamak takdim makmumang. Waktu masuk pada nomor jamak takdim kasrah makmumang lillahi ta'ala. Jadi aku sengaja sholat zuhur jamak takdim kasrah makmumkan Allah Akbar. Jadi insya Allah Andre Guru Iman kita semua satu pesawat yang makmum. Jadi kita mereview ingatan kita seperti jamaah reguler naik garuda ke tanah suci. Di waktu biasa kita reguler tapi kata dia kok. Jadi insya Allah kita akan kembali satu komando pesawat di atas pesawat itu luar biasa. Jarang sekali kita mendapatkan kesempatan seperti ini, jarang sekali. Menurut itu kawan yang berubah dengan PKI, dia toda silawan regulta, bukan silawan regulta yang mana dia PKI. Tapi waktu kami alhamdulillah silawan yang regulta nama PKI. Kita berharap ke depan nanti semakin banyak lagi dari hari ini. Memang memulai itu tidak langsung banyak, ya. Karena ini kita insya Allah kembali membawa kesan yang baik sehingga ke depan semakin banyak orang yang mempersiapkan dirinya bukan tindakan umrahnya bersama-sama dengan regular umrah Idul ya. Ini pertama. Alhamdulillah. Jadi Tahun depan insya Allah tanggal 14. di Kodamio ini malam saya sudah tidak bodoh
terutama besok dari di mana orang besok pada mana kalau berkata terutama sesungguhnya di mana saja berada. Ya. Tanggal 14 Oktober 2026 kita akan laksanakan lagi umrah di kedua. Semoga kita semua masih terpilih untuk berangkat. Masing-masing membawa minimal 1 orang. Kalau hari ini kita sekitar 300 orang, insya Allah tahun depan minimal kita ada 100 orang. Iya. 2 pesawat. Kita target 2 pesawat insya Allah. Jadi si tahun panggung kita, si imam pada tahun ini, tapi yang dari situ. Hanya insya Allah. Nah, rombongan di penglihatan segini ya, kita lihat dan tidak disusahkan buat apa-apa. Persilawan sih dengan betul. Insyaallah. Waktu direkaman dulu, kita tidak bisa berangkat di kota Malang dan kita juga mau beristirahat untuk mempersiapkan kegiatan besok. Apa yang disampaikan oleh pimpinan konsensus tadi bahwa insyaallah setelah masuk kita bersiap-siap menuju ke bandara. Dan diharapkan masing-masing pimpinan grup untuk menghandle grupnya. Tadi ada dua berpesan, kita akan doa berjamaah, foto dan di-share supaya gaulnya ini semua menyeluruh disaksikan oleh banyak orang sehingga semakin terpanggil hatinya untuk mempersiapkan Ini itu foto itu, ini itu kamera itu. Nah, kan jadi lalu ya jamaah. Yang ada sepatunya dipasang sepatunya besok, dipegang sepatunya, kita foto-foto dengan kedudukan di bandara, doa berjamaah sebelum kita memasuki imigrasi. Mari kita tutup pertama ini dengan doa yang akan disampaikan oleh kedudukan. Semoga doa kedudukan timur kami keberkahan rahmat perdana kita melalui pada kedudukan disilahkan dengan segala hormat. Untuk berkahnya acara kita pada malam hari ini, tomarilo kipuange nafak baraka kaki asih puluh-puluh ngantaril ni undi. Lokani mai atau melodoan makadai nabita kisalah sewan nah besok nan de nak dapungan poegai nangka kuruma baca pak doan nalaingi mak kami ni sangadina na terimamu itu buangi pak doan ngero ipa mulai pak doan ngeta na sebab masa-masa tak bacai pak buka na sini na decenggi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan wa fi ni'amahu wa kafi mazida. Allahumma rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina wa syafiina maulana Muhammadin an-nabiyil mab'uts rahmatal alamin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا Allahumma astur auratina wa amin rawatina Allahumma af'alna min bayni aydina min khalfina wa an aymanina wa an samailina fawqina wa
ونعوذ بعظمتك أن نغتال. اللهم أسر لنا دين الذي هو عصمة أمرنا، وأسر لنا دنيا التي فيها معاشنا، وأسر لنا آخرة التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وبالله التوفيق والإرشاد. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلى عليك الرحمن أزكى الصلاة والسلام. يا ربي ارفع